Halo majikan, kita lihat air mukanya cerah banget nih pada nih. Libur panjang pada seneng ya. Emang liburan kemana kalian? Ngedemrok bayi ya di rumah? Ya udah nggak apa-apa babu temen ini. Selama liburan panjang nih, sampai seminggu ini akan ada beberapa teman cerita yang seru-seru. Kita mulai dulu tapi yang hari ini dari teman kita namanya Apung. Tentang adanya sebuah misteri dari kematian kakaknya guys. Jadi Apung ini tuh mempunyai kakak bernama Abeng yang meninggal karena katanya jatuh di kamar mandi. Awalnya semua tuh tampak seperti kecelakaan yang mungkin bisa dibilang apa yang musibah. Namun ternyata sosok Kak Abeng ini tuh seperti meneror satu rumah yang pada akhirnya dilakukanlah tuh makanya namanya ritual bedolop yang disebut sebagai pengadilan Tuhan bagi suku Dayak. Apa itu bedolop dan maksudnya pengadilan Tuhan tuh kayak mana? Simak baik makanya. By the way ini mau pamer lucu ya ini bantal kita. Secara muka kalian hari ini walaupun tetap menangis besok masuk. Nah pokoknya kejadiannya tuh di tahun 2014. Waktu itu Apung nih udah lulus SMA. Namun dia tidak melanjutkan kuliah karena dia memang males. Dan memilih untuk bantu-bantu kerja aja di warung atau toko sembako milik kakaknya yang Kak Abeng itu. Karena waktu itu warung sembakonya besar gengs. Dan merupakan salah satu yang terbesar yang ada di sebuah pasar di daerah N Kalimantan Timur apa Kalimantan Utara kita lupa. Kalau nggak salah sih Kalimantan Timur ya. Makanya pokoknya si Apung ini lebih pengen langsung kerja aja deh. Soalnya udah jelas ada duitnya tuh. Dan bisa langsung diterima juga di toko sembako punya kakaknya. Karena Kak Abeng sendiri nih bagi Apung merupakan sosok kakak yang ngerangkul adik-adiknya banget gitu. Si Kak Abeng ini anak pertama. Dan Apung itu anak ketiga anak bontot. Ada kakaknya tuh yang tengah tuh namanya Kak Devi. Cuma dia ibu rumah tangga tidak kerja. Ini kita jelasin dulu mengenai keluarganya kali ya. Dimana mereka semua itu tinggal dalam satu rumah. Yang memang rumah orang tua mereka. Walaupun konteksnya di sini Kak Abeng sama Kak Devi ini udah menikah, gengs. Jadi dalam satu rumah itu ada dua keluarga ya berarti ya. Pokoknya di rumah itu tuh ada Indu atau panggilan untuk ibu mereka. Yang mana kalau bapak mereka ini sudah lama nggak ada ya. Terus ada Kak Abeng sama istrinya bernama Margaret atau Eta panggilannya ya. Dimana mereka ini belum punya anak. Terus ada Kak Devi sama suaminya Gading. Yang mana kalau mereka ini punya dua anak kembar cowok, gengs. Dana dan Dani. Habis itu ya si Apung. Nah Kak Abeng tadi itu kan punya sebuah toko sembako yang mana dia bangun sendiri dari nol. Maksudnya bukan peninggalan dari bapak, enggak, ngerintis bener-bener dari nol. Yang memang kesuksesan dari Kak Abeng ini seperti apa? Menaikkan derajat keluarga lah istilahnya bisa dibilang ya. Soalnya basic keluarga mereka dulu tuh ya sangat biasa aja, sederhana gitu istilahnya. Dan sewaktu bapak pergi atau meninggal, rumah itu sebenarnya diwariskan ke Kak Abeng sebagai anak pertama. Cuma ya akhirnya tetap ditinggalin bersama. Tapi tadi pas Apung kan cerita ya kalau Kak Abeng ini semacam kayak ngerangkul adik-adiknya. Itu karena suami dari Kak Devi nih yang namanya Gading ikut kerja memang sama Kak Abeng. Sementara kalau Kak Devinya sendiri kan jadi ibu rumah tangga ya, punya dua anak kembar tuh dan nama Dani. Sayangnya memang kalau Kak Abeng sendiri tuh belum dikaruniai anak, yang padahal dia sama istrinya udah semacam ikut program segala macam lah. Jadi di rumah itu memang Dana sama Dani ini semacam jadi anak emas gitu. Semuanya sayang sama mereka. Dimanja banget lah ya sama orang tuanya, sama neneknya, sama Kak Abeng dan istrinya, termasuk sama Apung juga. Udah nih pokoknya sampai tadi si Apung ini lulus SMA kan. Dia minta langsung ikut kerja aja sama Kak Abeng dan diperbolehkan. Singkat cerita semua berjalan baik aja nih sampai ada satu waktu tiba-tiba Kak Abeng ini ribut sama Gading tuh suaminya Kak Devi. Perkara katanya Gading ini dibilang nilep di toko. Jadi yang megang keuangan atau istilahnya mungkin bisa dibilang istilah kerennya finance begitu ya. Emang si Gading. Yang ternyata Kak Abeng ini merasa kok kayak ada data-data yang nggak sesuai nih pas dia cek-cek lagi pembukuannya. Pokoknya ribut dah di situ dah. Nah, menurut Apung, Kak Abeng ini kan memang orangnya baik dalam artian suka nolong dan ngerangkul saudara. Tapi dia memang kalau ngomong tuh tegas banget, apalagi kalau marah. Apung sendiri waktu itu ada di toko yang ngelihat Kak Abeng marah-marah ke Kak Gading gitu aja takut istilahnya si Apung nih ngeliat kakaknya marah begitu. Pokoknya Gading ini dikata-katain katanya nggak tahu terima kasih lah, pengeretan lah, semuanya pokoknya diungkit tuh masalah internal dari keluarga mereka. Ya maksudnya kan di toko itu ada pekerja-pekerja lain ya jadinya ikut denger. Sampai si Gading ini tuh diusir tuh pokoknya suruh angkat kaki dari rumah. Karena kan memang tadi secara hak waris rumahnya itu yang mereka tinggali sekarang ini milik Kak Abeng ya jatuhnya ya. Apung sendiri waktu itu tidak bisa berbuat banyak alias jadi penonton aja seperti pegawai yang lain. Karena tadi dia pun takut sama Kak Abeng yang lagi marah begitu. Dan Apung juga nggak begitu paham duduk permasalahannya itu bagaimana rincian yang dibilang pembukuannya ada yang nilep segala macem. Yang jelas pas udah sampai rumah nih Apung ngeliat tuh Gading lagi beres-beresin barang segala macam tuh sambil marah-marah juga. Sementara Kak Devi lagi nangis-nangis sama dua anaknya tuh Dana dan Dani yang masih kecil. Yang pastinya Indu nih atau ibu mereka itu berusaha untuk mendamaikan semuanya. Tapi ya Kak Abeng yang lagi emosi ini nggak mau. Dibilang katanya Gading itu pengkhianat. Bahkan Kak Abeng ini nyuruh Devi untuk cerai udah sama Gading, cerai saja. Tapi ya saat itu si Devi yang nangis-nangis saja. Bahkan dia sempat mohon-mohon di kakinya Kak Abeng tuh untuk tidak mengusir mereka dan minta maaf jika memang suaminya hilaf. Tapi malah Gading ini menyuruh Devi untuk tidak melakukan hal tersebut. Kayak udah kamu bangun gitu, nggak usah sujud-sujud. Memangnya dia Tuhan. Lihat aja, kita bisa lebih sukses dari
daripada dia. Dan Kak Abeng lihat aja ya, kamu akan mati terkejut melihat kesuksesan kamu. Dibilang begitu sama si Gading tuh. Udah abis itu mereka pergi. Tapi pas mau keluar pintu nih, si Gading ini bilang lagi ke Kak Abeng, akan kuhancurkan kau. Sambil nunjuk-nunjuk. Ya pokoknya situasi di rumah itu sangat menegang lah ya. Yang mana Indu juga jadi marahin Kak Abeng karena gimana pun juga kan itu Devi adik kamu usir-usir kan saudara, gimana sih? Kak Abeng pun juga jadi ribut sama istrinya Eta tuh karena ya namanya situasi lagi memanas ya, semuanya lagi pada emosi jadinya. Intinya orang-orang ini kayak menyalahkan Kak Abeng kayak kok tega sih sama saudara sendiri, itu apalagi si Devi punya anak masih kecil-kecil kamu usir. Ya pokoknya setelah 2 hari setelah tadi si Devi dan Gading diusir, waktu itu posisinya si Apung nih lagi di toko nih, dan Kak Abeng pulang duluan ke rumah. Tahu-tahu si Apung nih ditelepon sama Indu disuruh cepat pulang karena katanya Kak Abeng jatuh di kamar mandi dan meninggal pada saat itu juga. Entah karena telat ditemuin atau gimana ya, soalnya posisinya waktu itu di rumah memang lagi nggak ada orang. Jadi si Apung kan masih di toko tuh sampai sore, dan Indu sama Eta lagi keluar memang. Kalau Devi sama Gading kan udah nggak ada di rumah ya. Nah pas Indu sama Eta pulang, katanya shower di kamar mandi kok nyala terus nggak berhenti-berhenti gitu sampai sejam lebih. Diketok-ketok itu nggak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Pas mau dibuka juga ternyata dikunci kan dari dalam. Sampai akhirnya mereka manggil tetangga buat dobrak, dan ternyata posisinya Kak Abeng dilihat udah tergeletak di dalam kamar mandi. Pas dicek udah nggak ada, alias maksudnya udah meninggal ya. Dari situ semua berduka. Devi dan Gading pun ikut membantu proses pemakamannya loh. Jadi mereka balik lagi tuh karena mungkin mereka udah dewasa ya, dan mengenyampingkan kemarahan mereka tempo hari. Habis gimana, ini kan konteksnya Kak Abeng udah meninggal, masalahnya masa mau dilanjutin dendamnya. Namun setelahnya sepertinya banyak kejanggalan yang Apung rasakan di rumah karena orang-orang ini jadi semacam rebutan hartanya Kak Abeng. Dimana istrinya Eta jelaskan sebagai pewaris hartanya Kak Abeng. Tapi kalau toko sembako itu Gading tuh minta buat dia aja yang ngelola karena memang dianggap si Eta ini adalah tipe-tipe istri yang tidak ngerti bisnis. Selama ini kan nggak pernah ikut campur. Kalau nanti Eta yang ngelola, yang ada juga berantakan. Tapi Eta nggak mau, dia tetap ngotot kalau saya yang ngelola, itu kan punya suami saya. Karena terakhir kali kan memang Abeng nih berantem sama Gading perihal masalah toko, dibilang Gading nilep duit gitu kan, kok sekarang mau mengambil alih toko gitu loh, jangan-jangan ada apa-apa nih. Dan selain masalah toko ada lagi nih masalah rumah. Jadi memang rumah itu kan diwariskan ke Kak Abeng ya sewaktu bapak lagi sekarat tuh di rumah sakit dulu. Cuma itu nggak ada semacam hitam di atas putihnya gengs, hanya kayak sebatas omongan yang disaksikan sama semuanya. Jadi ya udah memang dianggap valid aja kalau rumah itu dikasih ke Abeng selaku anak tertua. Tapi sekarang Kak Abeng nggak ada nih, si Devi ini sebagai anak kedua menuntut rumah itu jatuh ke dia. Ya istilahnya ya turun dari anak satu ke anak kedua gitu kan. Namun lagi-lagi Eta nih nggak setuju. Karena namanya kalau itu rumah udah diwariskan ke suaminya, terus sekarang suaminya nggak ada, jatuhnya berarti ke istrinya dong, bukan ke adiknya. Kalau secara hukum waris kan memang seperti itu ya. Yang mana di situ Eta beralasannya bukan karena dia maruk harta, melainkan di rumah itu kan masih ada Indung, masih ada Apung juga yang tinggal. Ya biarlah rumahnya dipakai kita semua, nggak usah diganggu-gugat. Karena ujung-ujungnya ternyata ini masalahnya balik lagi ke perihal toko. Yang mungkin karena di sini Gading nggak bisa ngambil alih toko alias tetap dipegang sama Eta pada akhirnya, jadinya dia semacam mau nyari jalan lain dengan ngerebutin rumah itu lewat istrinya Devi yang disuruh perkarain karena Devi ini kan adiknya dari Kak Abeng. Yang mana memang sempat terlontar ucapan untuk dijual aja itu rumahnya yang nanti uangnya bisa dibagi dengan adil. Intinya kayaknya si Gading sama Devi ini pengen atau lagi butuh uang mungkin ya, perkara Gading kan dipecat dari toko tuh, terus lagi nggak punya kerjaan. Nah maksudnya Eta jangan sampai rumah itu dijual juga. Ya tadi masih ada Indu sama Apung yang tinggal di situ. Kira-kira seperti itulah. Cuma pokoknya setelah Kak Abeng nggak ada nih, Gading sama Devi ya balik lagi tinggal di rumah. Karena Indungnya nyuruh, ya biasalah. Orang tua pasti kan gak tegaan gimana pun juga sama anaknya, kan Devi anaknya dia, ada cucunya juga tuh. Makanya Eta sama Gading dan Devi ini jadi sering cekcok sebenarnya. Untuk masalah toko sendiri sebenarnya Eta udah minta tolong ke Apung untuk bantu manage. Cuma jujur dari Apungnya sendiri yang waktu itu konteksnya dia juga baru kerja ya, baru ikut ya, belum expert. Yang jelas pokoknya si Eta ini kan tidak mau mempekerjakan Gading lagi karena mereka cekcok tuh. Jadilah Eta ini mempekerjakan orang ada namanya Jeremy. Dan semenjak Jeremy handle toko, sebenarnya toko sembakonya berjalan bagus-bagus aja geng, seperti waktu Kak Abeng masih ada. Namun semenjak itu ada keanehan dan penampakan yang terjadi di rumah Apung. Semuanya pokoknya bermula tepat setelah 40 hari dari kepergian Kak Abeng. Waktu itu nih, malam-malam nih, tiba-tiba Eta teriak ketakutan dari dalam kamarnya yang membuat semua orang terbangun. Pas ditanya ada apa, Eta bilang kalau pas tidur tuh, dia merasa ada sesuatu di dalam selimut yang bergerak. Pas dilihat gitu, ternyata ada suaminya tuh si Kak Abeng. Ya walaupun itu suaminya, tapi kan Eta tahu Kak Abeng udah kagak ada, makanya dia kaget dan teriak. Namun waktu itu orang-orang mengira Eta nih mungkin halusinasi atau sebenarnya lagi mimpi aja kali ya, nggak bisa bedain namanya juga lagi tidur. Ya mungkin mimpi
mimpinya itu terasa sangat nyata, jadinya dianggapnya beneran. Apalagi di sini konteksnya belum lama kan kehilangan suaminya tuh sebagai istri. Namun setelah malam itu, satu persatu anggota keluarganya seperti memang dilihati sama sosok Kak Abeng. Karena setelahnya si Dana Madani tuh gengs, mereka kan lagi dimandiin sama Kak Devi sore-sore tuh. Biasa dimandiin di ember gede gitu tuh, diisi pakai air hangat. Dan Kak Devi memang sempat ninggalin mereka sebentar karena dipanggil sama Indu disuruh bantuin masukin benang ke jarum. Si Indu tuh lagi jahit. Yang biasanya memang kalau Dana sama Dani lagi mandi di bak begitu ya mereka seneng sambil main-main, namanya bocah kan demen tuh berendam lama-lama. Awalnya suara mereka rame tuh, kakak cuci ketawa-ketawa gitu kan di dalam kamar mandi. Tapi pas si Devi lagi kesusahan masukin jarum, kok tiba-tiba nggak denger lagi suara anaknya ya, kayak diem aja gitu. Nah, anak kecil kalau ditinggal tapi suaranya berisik, kayak misalkan lagi main segala macam, itu yang membuat hati orang tua mah tenang-tenang aja katanya. Tapi kalau anak kecil yang ditinggal terus tahu-tahu sunyi gitu, kagak ada suaranya sama sekali, itu justru yang bikin was-was. Karena entah telah terjadi sesuatu atau mereka lagi berbuat sesuatu yang nantinya bikin jengkel. Coba buat bunda-bunda, apa bener iya begitu? Ya makanya si Devi tuh merasa kok aneh, tahu-tahu suara anak-anaknya nggak kedengeran, sunyi aja gitu. Akhirnya dia cek tuh balik ke kamar mandi, dan pas dilihat bener aja, air baknya keruh banget. Ya awalnya bening, isinya air hangat doang gitu kan, tahu-tahu pas dilihat, loh kok coklatnya pekat, gengs. Dan di situ si Dana sama Dani emang diam aja gitu sambil nunduk kepalanya. Masih berenang di dalam air coklat itu, cuma diam aja di dalam bak. Dalam hatinya si Devi, nah bener kan? Kalian masukin apa ini airnya nih? Si Devi kesel. Dikira anak-anak ini lagi bandel buat prakarya atau segala macam kali ya. Nyemplungin sampo, sabun atau apa gitu sampai airnya coklat. Karena memang nadanya Devi tinggi ya lagi marah gitu kan. Dana sama Dani baru nangis tuh di situ. Namanya dimarahin sama Mami. Sama Kak Devi diangkat dong mereka berdua dari ember. Mana badan mereka juga jadi ikutan coklat macam kayak habis berendam lumpur. Aduh, bener-bener bandel banget nih. Apa sih yang kalian masukin waktu dibuangnya airnya tuh ya? Di dasar embernya tuh banyak tanah yang mengendap. Gimana sih kalau misalkan tanah gitu nyemplung ke air banyak jadi banyak gitu kan, jadi padat. Dan banyak banget itu tanahnya, makanya airnya sampai coklat. Ya ampun, kok bisa banyak tanah begini? Di situ Kak Devi juga mikir ya, maksudnya ya. Tadi kan dia ninggalin Dana sama Dani sebentar aja, palingan 5 menit. Kayaknya juga anak-anak ini nggak bakalan sempet sih misalkan keluar gitu ngambil tanah dari luar sebanyak ini gitu. Nggak masuk akal aja intinya. Tapi pas ditanya si Dana sama Dani nggak jawab, malah mereka terus-terusan nangis. Sampai akhirnya Gading pulang nih, ditanya tuh sama Gading tuh, selaku bapak kan, nanyanya juga tegas, yang membuat Dana sama Dani ketakutan. Dan akhirnya di situ Dana sama Dani bilang kalau tadi katanya Mama Abeng ikut berendam. Jadi mama itu adalah panggilan untuk paman, gengs. Jadi Dana sama Dani memang manggilnya Mama Abeng. Langsung pada merinding itu satu rumah. Tapi Dana sama Dani malah makin dimarahin tuh sama Gading karena kan dibilang bohong. Mama Abeng udah meninggal. Cuma ya kalau dipikir-pikir ya itu emang sana itu sih ada tanah sebanyak itu. Maksudnya Dana sama Dani juga nggak mungkin ngambil sendiri anak sekecil itu ya, banyak banget. Ya mana sebenarnya sewaktu Kak Abeng masih hidup pun beberapa kali ya memang tidak sering, cuma pernah mandiin Dana sama Dani. Karena kan Kak Abeng ini tidak punya anak ya, jadi dia memang suka anak kecil. Dana sama Dani juga dimanja, jadi waktu di rumah tuh dianggap anak sendiri. Jadi kalau dimandiin ya sering juga dimandiin gitu sama Kak Abeng. Nah setelah kejadian itu, akhirnya si Apung tuh yang dia habis pulang nih dari toko. Di rumah ada semua anggota keluarga juga. Apung mandi kan, gosok-gosok tuh pakai sabun batang dia tuh. Lagi biasa gosok-gosok pakai sabun batang, licin keselip mungkin ya, jatuh jadinya. Pas dia mau ambil tuh nunduk, dia ngeliat ada kaki tuh di belakangnya, gengs. Kaget kan, dia langsung buru-buru nongol ke belakang tapi nggak ada apa-apaan. Langsung deg-degan tuh, jelas karena tadi dia ngeliat itu beneran ada kaki, bukan halusinasi. Buru-buru dia matiin shower dan pakai anduk. Apung nih pakai anduknya kan nggak ada pintu ya, maksudnya ngebelakangin area shower. Tiba-tiba shower nyala sendiri, ada suara gitu, syur. Dan pas Apung nengok, ada Kak Abeng yang lagi mandi tuh di bawah shower, tapi posisinya ngebelakangin dia. Nggak pakai apa-apa, gengs, beber kayak mandi gitu loh. Namanya waktu itu juga Kak Abeng kan meninggalnya di dalam kamar mandi ya, jadi kelihatan itu bagian belakangnya. Ya Apung langsung ngibrit tuh keluar, laporan sama semua keluarga tuh. Tapi pas dicek posisinya dilihat di dalam kamar mandi nih, showernya masih nyala, namun nggak ada siapa-siapa. Nah gongnya waktu itu si Indu, gengs. Jadi waktu itu malam-malam si Apung ngeliat Indu lagi jalan sendirian tuh keluar rumah. Indu sendiri kalau jalan katanya pakai bantuan tongkat. Tapi yang dilihat Ipung kala itu, Indu nih jalannya ya udah biasa aja gitu, nggak pakai tongkat. Keluar rumah jam segini ngapain, malam banget. Sempat dipanggil kan sama Apung dari jendela tuh kayak mau kemana. Tapi si Indu tetap jalan aja. Tahu-tahu dari belakangnya Apung ada Indu yang muncul nanya, kenapa kamu manggil-manggil? Loh ternyata si Indu baru aja keluar dari dalam kamarnya di belakang. Dan pas Apung ngeliat keluar,
Udah nggak ada siapa-siapa, sepi itu gelap. Tapi kan Apung bingung juga ngomongnya kalau tadi dia melihat Indu di luar sana. Ya udah, karena itu Indu tadi yang di belakangnya si Apung nih balik lagi ke kamarnya masuk. Dan pas Apung mau nutup gorden, dilihatlah ada Kak Abeng tuh berdiri di luar ngeliatin dia. Lagi-lagi posisinya Kak Abeng nggak pakai apa-apa. Jadi ya telenji gitu, diam aja, kulitnya pucat dan lidahnya melet keluar. Apung langsung ketakutan, dia lari ke kamar. Nah, paginya Indu bilang kalau semalam katanya dia memimpikan Kak Abeng. Dimana katanya Kak Abeng ini minta tolong untuk orang yang membunuh dia diusir dari rumah sebelum mencelakakan yang lain. Lah, semua keluarga yang dengar begitu bingung kan, maksudnya membunuh apa? Bukannya Kak Abeng meninggal karena jatuh di dalam kamar mandi? Ya keluarga kan mengiranya mungkin kepleset atau kena serangan jantung ya, bukannya ada hal-hal yang aneh. Cuma waktu itu memang dilihat kondisi lidahnya si melet keluar. Ya pokoknya pas dengar tadi Indung katanya mimpi begitu, dibilangnya Indung ini hanya sekedar mimpi aja. Namanya lagi-lagi mimpi kan kadang aneh-aneh. Namun kalau Indung sendiri ini menganggap itu bukan mimpi biasa. Jadi Indu ini kan memang orang Dayak asli. Ya memang berarti Apung ini ada keturunan dari suku Dayak. Nah, hal-hal seperti itu Indung anggap merupakan sebuah pertanda. Apalagi kan sebelumnya beberapa anggota keluarga juga mengaku sempat dilihatin dengan penampakannya Kak Abeng kan. Akhirnya Indu nih minta tolong Kak Apung buat diantarin ke rumah salah satu ketua adat di daerahnya yang dipanggil dengan Damang. Ya udah diantarin lah sama Apung. Dan Indu cerita tentang mimpinya tadi tuh ke Damang. Yang mana Damang menganggap juga kalau mimpinya Indu ini bukanlah sebuah mimpi biasa. Tapi masalahnya pada saat itu kan benar-benar nggak ada petunjuk ataupun clue apapun ya. Ya cuma berdasarkan dari mimpinya Indu aja yang bilang katanya Ebeng nih ada yang membunuhnya dan disuruh diusir dari rumah takutnya ada korban lain. Udah begitu doang. Lah maksudnya siapa kalau diusir dari rumah? Berarti kan suspeknya orang-orang yang ada di rumah itu. Entah Eta istrinya Abeng atau Kak Devi atau Gading. Atau bahkan si Apung. Kalau Dana sama Dani ya nggak dihitung ya, karena kan masih bocah. Tapi di depan Damang nih Apung sampai sumpah-sumpah kalau bukan saya nggak pernah melakukan apa-apa. Punya pikiran untuk menghabisi kakaknya sendiri aja kagak pernah. Dia hormat banget sama Kak Abeng dan memang nggak pernah punya masalah juga sama Kak Abeng. Namun lagi-lagi karena tidak ada clue atau hal yang bisa menguatkan kalau Apung juga bukan pelakunya, seluruh keluarga di sini jadi dicurigai, gengs. Pokoknya selain Indu sama Dana dan Dani tentunya. Akhirnya dilakukanlah tuh rapat keluarga bersama Damang sebagai ketua adat. Yang maksudnya mau ditengahi, mau dengan musyawarah. Ada yang mau ngaku nggak nih? Atau semacamnya pengakuan dosa lah, karena hal yang telah dilakukan itu adalah tentunya dosa besar. Namanya juga menghabisi nyawa manusia. Tapi yang ada semua orang justru marah karena dituduh begitu. Macam kayak, apa dasarnya nuduh-nuduh kami menghabisi Kak Abeng itu hanya berdasarkan mimpi dari Indu kan? Konyol gitu terdengarnya. Semua nggak terima lah intinya. Jangan aja jadi ribut nih, tidak ditemukannya solusi. Akhirnya Indu bilang ke Damang untuk dilakukannya bedolop. Jadi bedolop itu adalah sebuah proses yang merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sebuah masalah. Jikalau memang penyelesaian secara musyawarah adat itu tidak menghasilkan solusi atau jalan keluarnya. Masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan bedolop ini tuh macam-macam, gengs. Bisa misalkan ada masalah pencurian, siapa gitu malingnya, atau perselingkuhan, kagak ngaku gitu ya, atau sengketa tanah, sampai juga kasus pembunuhan seperti yang terjadi di kasusnya Apung ini. Dimana tradisi bedolop ini dianggap seperti hakim atau pengadilan tertinggi di dunia nih ya oleh suku Dayak. Cara dari tradisi bedolop ini adalah nih orang-orang yang dituduh sebagai pelakunya atau yang sedang bersengketa itu akan menenggelamkan dirinya di sungai. Dan siapa yang lebih dulu muncul ke permukaan, apapun alasannya ya, mau dia nggak tahan untuk bernafas atau gimana gitu ya, namanya juga nyelam ke dalam air, dialah yang dianggap berbohong atau pelakunya dalam suatu masalah. Kalau sudah begitu, otomatis si orang tersebut akan terkena sanksi sosial serta efek psikologis yang nggak main-main oleh masyarakat. Karena kan berarti jadi tersangkanya. Dan nggak jarang langsung bisa juga dijebloskan ke dalam penjara. Makanya untuk melakukan bedolop sendiri ini nggak main-main. Maksudnya tidak segampang apa-apa bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Karena result dan efeknya juga nggak main-main kayak tadi, menyangkut kehidupan seseorang yang nantinya kalah nih dan menjadi tersangka soalnya. Pokoknya menentukan apakah satu masalah ini bisa diselesaikan dengan cara bedolop atau tidak itu ya dari ketua adat. Nah, di samping efeknya tadi, sebenarnya para pihak yang mengikuti bedolop ini juga harus memberikan tebusan atau mahar yang cukup mahal bisa dibilang. Barangnya sih ya macam-macam ya, lagi-lagi sesuai kesepakatan aja. Bisa berupa hewan ternak, macam apa kerbau atau domba, atau juga ya harta benda. Dimana nanti pihak yang menang ataupun yang lebih lama di dalam air itu akan mengambil tebusan atau mahar dari orang yang kalah. Ya pokoknya tadi kan di awal pihak keluarganya Apung ini malah marah ya karena dituduh. Cuma perkara hal ini akhirnya sampai ke para telinga tetangga dan orang-orang sekitar. Tentunya ujung-ujungnya ini menjadi bahan omongan dan malah makin kemana-mana. Maksudnya daripada nebak-nebak siapa pelakunya, yang ternyata orang-orang kan juga pada nggak nyangka ya Kak Abeng ini meninggalnya ternyata bukan hanya meninggal biasa aja, melainkan dihabisi oleh salah satu orang yang ada di rumah itu. Nah karena di sini juga udah ada campur tangan dari ketua adat, mau nggak mau ujung-ujungnya mereka harus mengikuti aturan yang ada. Dimana
Dimana prosesnya akhirnya dilakukan 2 sesi. Yaitu sesi pertama adalah pihak yang masih satu darah, alias berarti di sini Apung sama Kak Devi, yang merupakan masih satu saudara kandung kan dengan Kak Abeng. Dan nanti sesi kedua adalah orang luar yang terikat dalam pernikahan gengs, alias berarti Margaret atau Eta sebagai istri dan Gading sebagai ipar. Karena kan intinya semua orang di rumah itu suspek, jadi semua harus ikut ke dalam bedolop. Nah, sebelum hari H tentunya si Apung deg-degan banget. Maksudnya kan ini cerita dari POV-nya dia ya, yang mana dia sendiri pasti tahu bukan dia pelakunya. Cuma nanti misalkan tiba-tiba dia di dalam air nggak bisa tahan napas, bagaimana tuh? Namanya orang di dalam air kan pasti nafasnya terbatas dong. Kalau tahu dia nggak tahan atau kemasukan air gitu misalnya habis itu muncul ke permukaan, lah dia yang bakal tertuduh dong. Cukup cemas lah pokoknya dia, sampai kebawa mimpi. Namanya orang kalau kepikiran gitu kan kadang sampai ke mimpi-mimpi ya. Dimana di mimpinya itu ya dia lagi melakukan bedolop tuh, nyelam ke dalam air. Berusaha menahan nafas, tapi tiba-tiba nih ada sosok Kak Abeng yang berenang mendekatinya di dalam air. Ya panik dong Apung tuh, dia deg-degan banget dan berusaha tetap tahan nafasnya karena kalau dia muncul duluan takutnya kalah dan malah jadi tersangka. Tapi semakin Kak Abeng mendekat nih, ternyata Kak Abeng hanya menepuk kedua pundaknya si Apung dan sempat dielus kepalanya terus dituntun ke atas permukaan. Yang pas naik ke atas permukaan tuh si Apung kebangun. Di situ Apung langsung menangis dan merasa kalau Kak Abeng ini semacam mengisyaratkan udah bukan kamu orangnya kok, tenang aja gitu gengs. Ya pokoknya pas bangun tadi kan udah hari H nih ya, singkat cerita pas ke tempat acaranya semua warga tuh banyak banget orang udah berkumpul tuh di tepian sungai. Dimana di situ juga terlihat ada kayu kalang buku yang tertancap di tengah sungai sebagai penanda lokasi bedolop akan diadakan. Semua orang ekspresinya cemas banget, mau itu Indu, Eta, Devi, Gading maupun warga-warga yang lain. Sampai akhirnya Damang ini memulai proses upacara pemanggilan roh leluhur untuk membantu proses bedolop ini katanya. Dan meminta izin juga kepada Tuhan untuk mengadili manusia yang bersalah di dunia intinya. Kalau di akhirat itu kan tugasnya Tuhan ya. Berjejer tuh ada beras kuning, jantung pisang, kain kuning, kain merah di pinggiran sungai udah disiapin. Dan ada saat Damang ini memukulkan jantung pisang ke tanah tuh beberapa kali tuh sampai akhirnya dia mengucapkan, "Oke baik, leluhur kita sudah di sini, semua harap tenang." Dan entah kenapa ya memang menurut Apung nih suasana mendadak kayak hawanya tuh berubah banget, beda gengs. Semuanya tuh diem, padahal kan rame orang ya. Tapi yang terdengar nih hanya suara aliran sungai aja. Dan setelah itu sesi pertama pun dimulai. Dimana Apung sama Devi ini dipersilakan untuk masuk ke sungai dan memegang 2 kayu kalang buku yang udah ditancapkan tuh. Kira-kira sepinggang orang dewasa lah. Jadi ini sungainya bukan sungai yang dalam ya gengs, masih bisa berdiri walaupun bebatuan di bawahnya ya agak sakit. Dan aliran sungainya cukup deras, makanya ditancapkan kayu tuh buat pegangan biar kagak hanyut. Ya udah dari situ sih Apung sama Devi nunggu aba-aba kan dari Damang untuk menyelam. Apung sempat ngeliat tuh Kak Devi raut mukanya udah kayak nahan nangis ya, namanya ketakutan ya. Tapi pas denger disuruh nyelam tuh ya udah mereka berdua langsung nyerem ke bawah gitu kan pegangan sama kayunya. Jadi posisinya jongkok di dalam sungai gengs. Di dalam air nih si Apung merasa ya dia masih bisa nahan nafas. Cuma dia tutup mata karena takut perih dan air sungainya juga kebetulan kan gak jernih ya, jadi kalau melek juga butak. Ya udah merem aja nih sambil nahan nafas gitu kan. Tapi ternyata yang dirasakan sama si Apung tuh tidak seberat apa yang dia kira. Ya udah kayak nahan nafas biasa aja, nggak ngoyo gitu loh. Sampai tahu-tahu ada seseorang yang narik dia sampai muncul lagi tuh ke permukaan. Dia melihat ke samping, Kak Devi juga kayaknya habis ditarik sama 2 orang. Apung bingung kan dengan apa yang terjadi dan gimana hasilnya. Yang ternyata dua-duanya serik gengs. Alias Damang menyimpulkan kalau Apung sama Kak Devi ini bukanlah pelakunya. Jadi ternyata mereka berdua tadi di dalam air tuh udah sampai 2 menitan katanya gengs. Yang mana itu hitungannya cukup lama loh untuk orang biasa seperti mereka, bukan atlet renang. Dan selama 2 menit itu dilihat nggak ada yang keluar-keluar duluan nih. Jadinya diputuskan untuk ditarik aja ke permukaan karena takut kalau lebih lama kenapa-napa ya. Jadi memang ternyata dalam tradisi bedolop itu diyakini orang yang tidak bersalah selama menyelam ke dalam air akan enteng aja udah berasanya. Sementara bagi orang yang bersalah nih dipercaya mereka akan mendapatkan apa? Gangguan-gangguan dari binatang air, misalkan ikan apa ular air gitu ya, maupun roh-roh leluhur sehingga mereka ini cepat gitu naik ke permukaan. Ada pula memang katanya pernah kejadian orang yang bersalah nih sampai mengalami pendarahan dari telinga dan hidung karena nekat terus tuh bertahan di dalam air. Jadi bisa sampai fatal gengs. Makanya tadi Apung sama si Devi setelah 2 menit ditarik ke atas dulu lah. Dan dilanjutkan ke sesi kedua yaitu Eta sama Gading nih. Mereka berdua sama-sama terlihat tegang. Dan ketika Damang menyuruh mereka untuk masuk, udah nyelup nih 2 orang nih. Tapi baru sekitar 15 detik tahu-tahu Eta berdiri dan keluar dari permukaan sambil ngos-ngosan. Di situ buru-buru warga langsung lari megangin Eta, sementara yang lain narik Gading untuk ke atas permukaan. Apung kaget di situ. Dia pun masih nggak ngerti ini maksudnya gimana. Eta pelakunya loh.
Gimana mungkin? Enggak nih, salah nih pasti nih. Yang dari situ akhirnya dilakukanlah rapat warga, di mana Eta disidang. Intinya Eta disuruh ngaku karena kalau enggak akan ada hal-hal buruk yang bakal terjadi sama dia. Dan untuk suku Dayak sendiri, tradisi bedolop itu benar-benar apa ya, dianggap sakral. Katanya sih hampir 99% memang benar, gengs, kalau misalkan orang yang kalah atau naik duluan ke permukaan, ya memang dia pelakunya, dia yang salah ya. Ya sebenarnya mungkin semua ini bisa dijelaskan secara logika juga kali ya. Dimana kalau ada orang yang bersalah itu kan cenderung apa? Deg-degan, panik, atau ada ketakutan akan rasa bersalahnya dia. Jadi mungkin saat nyelup tuh, dia nggak bisa ngontrol semua itu yang berujung akan naik duluan gitu loh, nyari udara ke permukaan. Sedangkan orang yang nggak bersalah mungkin ya gimana pun juga walaupun ketakutan akan lebih tenang aja udah hatinya. Namun bagi masyarakat sana apapun itu yang penting keungkap nih siapa pelakunya. Karena kalau si pengaku denial tetap nggak mau ngaku gitu ya, misalkan ujung-ujungnya dia itu katanya akan mendapatkan gangguan-gangguan sampai bisa mencelakakan dirinya sendiri. Jadi pilihannya istilahnya mending ngaku atau mati lu. Di situ akhirnya si Eta nangis-nangis gengs mengakui kalau ternyata dia benar yang menghabisi suaminya sendiri alias Kabeng. Semua orang sampai nggak percaya lah. Yang ternyata alasannya adalah Eta ini sedang berbadan dua oleh selingkuhannya, yaitu Jeremy. Ingat nggak kalian orang yang dipekerjakan Eta ngurus toko tuh semenjak Kabeng nggak ada? Jadi ternyata udah setahun lebih Eta selingkuh sama si Jeremy itu. Karena sebenarnya Kabeng ini mohon maaf ya, mandul, tidak bisa punya keturunan. Namun Eta yang sebagai perempuan kayak selalu disalahkan, dimana Eta sendiri memang tidak pernah bilang kalau sebenarnya mandul itu adalah suaminya, bukan karena salahnya dia sebagai istri. Cuma Eta ini merasa kok Kabeng ini kayak nggak pernah belain ataupun backup dia kalau misalkan si Eta ini lagi dicecer, kapan punya anak, kamu sih sebagai istri makanya harus begini, harus begitu gitu loh. Melainkan pokoknya Kabeng diem aja, termasuk ke keluarganya juga. Jadi keluarganya nggak tahu, yang cuma tahu ya udah antara Eta sama Kabeng aja. Yang mana Eta sebagai istri yang menganggap itu masalah rumah tangganya ya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Jeremy dan selingkuh, dan terakhir kebobolan tuh hamil. Yang kalau Kabeng tahu istrinya hamil lah pasti langsung kebongkar lah. Kabeng kagak bisa punya keturunan, kok tahu istrinya hamil anak siapa? Makanya dari situ si Eta gelap mata untuk menghabisi Kabeng sebelum Kabeng ini tahu, karena masih baru memang kehamilannya pada saat itu baru 3 minggu tuh pas ngecek ke dokter. Dan nantinya hartanya Kabeng ini bisa diambil tuh sama dia untuk hidup bersama Jeremy. Cuman ya memang strateginya atau niatannya tuh pelan-pelan ya biar tidak terlalu mencolok. Tapi ternyata setelah 40 hari itu ada teror-teror tuh dari sosok Kabeng yang mungkin takut keluarganya diapa-apain sama Eta untuk menguasai hartanya. Jadi ternyata cara Eta menghabisi Kabeng itu dengan memberikan racun di gelas minumannya Kabeng, gengs. Dimana hari itu Eta tahu nih, kan kabar-kabarnya sama Kabeng katanya mau pulang cepat. Jadi sebelum si Eta nih pergi nganterin Indu, Eta udah nyiapin semuanya tuh makanan sama minuman di atas meja makan untuk Kabeng. Karena memang biasanya kalau Kabeng pulang kerja tuh dia makan dulu baru mandi. Jadi kemungkinan hari itu dia sempat makan dan minuman yang udah disiapin sama si Eta tadi, habis itu mandi, dan efek racunnya tuh baru bekerja pas lagi di kamar mandi. Keluarga nggak ada yang sadar ataupun curiga karena kan dikira memang musibah aja. Nah, kondisi lidah yang melet itu ternyata kemungkinannya ya karena keracunan. Dan mungkin juga sebenarnya itu berbusa ya, tapi sudah kesiram sama air shower, gengs. Dan di hari itu kan si Eta juga udah sempat bersihin semuanya ya, cuci-cuci piring sama gelas yang dia pakai segala macam untuk menghilangkan jejak. Karena ya ujung-ujungnya satu keluarga nggak ada yang nyangka kalau ternyata Kabeng ini diracun. Di rumah juga posisinya kan soalnya dia sendirian waktu itu lagi nggak ada siapa-siapa. Dan waktu ritual bedolop tadi, Eta ini memang panik kan karena dia memang pelakunya, merasa bersalah, tapi dia juga ketakutan kalau bayi yang di kandungannya itu kenapa-napa karena tahan nafas di dalam air gitu loh, jadinya tambah panik. Ya udah dari situ, Eta ini udah ngaku, akhirnya dia diringkus. So itu kan cerita dari Apung yang kita baru dengar juga ya, ada tradisi namanya bedolop. Bener-bener teman cerita ini kita sukanya jadi tahu hal-hal baru yang ada di Indonesia ya. Nah buat teman-teman di Kalimantan nih, boleh dong nambah-nambahin kalau misalkan kalian pernah dengar cerita pengadilan bedolop ini di daerah kalian mungkin pernah terjadi gitu. Apa iya beneran akurat? Kita kepo aja gitu maksudnya, yang ditakutkan kayak semacam Apung pikirin itu kayak bukan gue pelakunya, tapi kalau gue ujung-ujungnya naik duluan ke permukaan lah bagaimana kagak tahan air, diringkus begitu. Pernah ada nggak sih sebenarnya kejadian yang kayak salah ringkus? Boleh komen-komen di bawah ya. Ya terima kasih makanya buat Apung ya untuk ceritanya ya, dan semoga Kabeng tenang karena kan sekarang udah keungkap semuanya. Terima kasih juga majikan, selamat liburan semuanya. Yang kalau begini Babu juga boleh ikut liburan nggak? Ya udah, sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.